Hai, welcome back to RL Chess. Dan kali ini saya akan membahas partai dari pecatur Indonesia di gelaran kompetisi Shahid Kapten Saif Amal ya, yaitu kejuaraan yang diadakan oleh Federasi Catur Bangladesh. Dan kali ini pecatur Indonesia International Master Lutfi Ali membungkam mantan juara dunia catur junior pada 2018 ya, yaitu Grandmaster Parham Makhzologlu. Dia merupakan pecatur dari Iran yang menjadi juara catur junior dunia pada 2018 dan berusia 21 tahun, lebih muda dari Lutfi Ali. Dan Parham Makhzologlu ini bisa dibilang digadang-gadang pemain catur terkuat dari Iran ya, setelah kepergian dari Ali Reza ke Prancis. Nah, bagaimana partai mereka berdua? Langsung saja kita membahas. Pecatur Indonesia Lutfi Ali memegang buah hitam di sini. Parham memegang buah putih, menjalankan D4, kemudian dijawab kuda F6. Bermain Indian game ya. Kemudian Parham bermain dengan gajah G5. Nah, ini merupakan pattern pembukaan catur Trompowsky, teman-teman. Kemudian Lutfi menjawab kuda E4 sesuai teori, bisa kuda E4, bisa D6, bisa E6, bisa C5, banyak sekali pilihannya. Di sini hitam bisa menjawab dengan E6, C5, kemudian menteri B6. Tapi Lutfi memilih kuda E4. Kemudian dijawab Parham gajah F4 dan Lutfi menjawab C5. Putih menjawab F3, mengusir kuda dengan tujuan membentuk struktur pion yang bagus di tengah ya. Menteri A5 C3. Kemudian dijawab kuda F6 dan D5 Parham. Menolak untuk menukar pionnya. Kemudian Lutfi menjawab D6 dan dijawab M4. Kemudian kuda BD7 dan A4 di sini Parham. Terlihat bahwa putih sedang menyiapkan tempat yang bagus untuk kuda di petak C4. Dan Lutfi menjalankan G6. Mengeluarkan gajah, mendevelopment buahnya dari petak G7, teman-teman. Jawab kuda D2 dan gajah G7. Kemudian kuda H3 dan rokade kuda F2. Kemudian dijawab menteri C7 dan gajah E2. Lutfi mulai mengembangkan buahnya, menyusun buah-buahnya dengan kuda E8 dan Parham bermain agresif dengan G4. Lutfi juga tidak mau kalah, dia menjawab dengan E5 dan terjadi end passen, D kali 6 dan F kali 6 dan gajah G3 Parham menjawab. Kemudian Lutfi menempatkan kudanya di petak E5 dan dijawab F4, langsung diusir dan langkah taktis. Kemudian kuda F7 dan kuda C4. Lutfi kemudian B6 dengan tujuan mengeluarkan gajah terangnya dari petak B7 dan dijawab kuda E3 oleh Parham. Lutfi tetap mengeluarkan gajahnya dengan gajah B7 dan gajah C4. Dan sampai langkah ke-17 ini, middle game ini, kita melihat bahwa Parham memang pecatur yang sangat kreatif ya. Terlihat dari bagaimana dia mampu meracik buah-buah putih menjadi susunan yang sangat bagus ya, posisi yang sangat bagus di sini. Tidak heran dia memiliki rating 2532 ya untuk catur rating rapid. Berbeda dengan Lutfi 2300 dan terjadi selisih yang cukup banyak di sana. Tapi itu bukan masalah ya buat International Master Lutfi. Terbukti dia bisa mengalahkan Parham Makhzologlu. Dan kita lanjut dengan menteri A7, ancaman dari gajah E6 tadi. Kemudian rokade dan kuda C7. Kemudian Parham menambahkan serangannya dengan menteri B3 dan dijawab Lutfi benteng AD8 dengan tujuan ya untuk mendorong pion D5 ini. Kemudian dijawab benteng AD1, jadi saling menjaga agar pion D6 ini tidak maju ke pion D5, teman-teman. Lutfi gajah A8. Kemudian dijawab H4. Lihat bahwa Parham memiliki susunan pion yang cukup bagus ya. Wow. Dan dijawab Raja H8.
sama Lutfi, benteng Fs1 dan benteng E8. Kemudian benteng E2 dan menteri F8. Kemudian benteng ED2 dan menteri E7. Ya, kedua pemain sama-sama masih menahan ya untuk membongkar bangunan nih. Kira-kira apa yang bagus nih, mereka masih berpikir. Dan gajah C6 Lutfi. Kemudian Parham menteri C2, menteri D7 mengancam pion A4 dan dijaga B3. Menteri C8 dan G5. Ya, menteri Lutfi dimanuver ya dari petak F8, sekarang sudah di B7. Lutfi melakukan manuver menterinya, kuda E G4 dan B5 makan-makan, dan kuda F6 karena ada ancaman di petak C3 oleh gajah di G7 dan kuda di B5. Dan ditutup dengan kuda F6 makan-makan dan D5. Ya, Lutfi kehilangan gajah fianchetto-nya. Dan gajah kali B5, gajah kali B5. Kemudian Parham menjawab C4, mendobrak. Dan Lutfi menolak gajah C6, makan-makan, dan menteri kali C5. Ya, menukar pion di petak E4 ya dengan C5 Parham Maksolo. Tapi bukan masalah buat Lutfi, dia melanjutkan dengan D kali E4, benteng kali D8, dan dimakan dengan kuda kali D8. Karena kalau misalkan hitam memilih dengan benteng, akan terjadi skakmat ya, makan, dan checkmate di F8. Checkmate di F8. Lutfi memakan dengan kuda dan dibongkar F5 dengan tujuan mengaktifkan gajah dari Parham, mungkin dengan tujuan gajah E5. Dan Lutfi menjawab E3 mengancam kuda G4 dan makan pion di B3 mengancam benteng. Dan Parham menjawab kuda kali E3. Lutfi menjalankan gajah A8 dengan maksud menunggu ya di sini. Sekaligus punya ide menteri B7. Parham menjalankan F kali G6, H kali G6, dan benteng D8. Ini merupakan sebuah kesalahan teman-teman. Kalau teman-teman bisa menebak, di langkah ke-41 inilah momen krusial buat pemain putih ya. Harusnya pemain putih Parham Maksolo, menurut evaluasi dan menurut analisa dari RL Chess, harusnya menjalankan ya menteri E7 teman-teman. Sebelum makan F kali G6 ya. Nah, di sini di langkah ke-41. Kalau tadi kan ada dia bisa kabur ya rajanya. Nah, tapi kalau menteri E7 ini ketika dimakan benteng kali E7 ada benteng kali D8. Rajanya tidak bisa kabur dan harus ditutup makan-makan dan terpaksa menteri G8. Kemudian ada dorongan pion F7 menjaga benteng. Makan-makan dulu ya, sorry. Ya, itu lebih bagus daripada sekarang memilih makan kemudian benteng kali D8. Ini memberikan kesempatan untuk International Master Lutfi Ali untuk melakukan epic comeback dengan benteng kali D8, menteri E7 dan benteng D1. Dan kuda kali D1, menteri kali D1, dan Parham menganggap bahwa ini sudah pasti remis ya, tapi ternyata dia melakukan kesalahan dan Lutfi menyiapkan ini ya, memantau juga. Gajah 1 menteri D4 di sini. Lutfi meletakkan menterinya dengan memberikan skak di petak center ya, bagus sekali. Dan raja H2 kemudian menteri F4. Nah, disinilah terjadi kesalahan oleh Parham dengan melakukan gajah G3. Karena selanjutnya Lutfi bisa membungkam Parham Maksolo, pecatur dari Iran, dengan menteri D2. Kemudian raja H3 ya, karena kalau raja G1 juga checkmate dengan menteri G2 karena ada gajah di sana. Raja H3 ternyata juga checkmate dengan menteri G2, raja H3, raja G4, menteri F3, raja H3, dan menteri F1. Kena goyang ya, kena goyang teman-teman. Kemudian raja G4, menteri F5. Kalau raja H2 juga checkmate. Nah, kesalahannya ada di tadi ketika menutup gajah E3. Mungkin dia lebih bagus raja G1. Karena kalau hitam memilih menteri G4, raja F2, raja akan kabur ke sana. Jadi tidak apa-apa. Dan ya, padahal waktunya tinggal ya di bawah 30 detik kedua pemain. Tapi dengan pengalaman dari Lutfi juga yang sering mewakilkan Indonesia di Olimpiade dan di berbagai kejuaraan internasional ya, ini menunjukkan bahwa pemain Indonesia juga bisa bersaing dan bisa mengalahkan pecatur kuat juga. Dan inilah partai dari Lutfi Ali melawan Parham Maksolo dengan memegang buah hitam. Bagaimana menurut kalian partai ini?
Coba tolong komentar kalian, berikan komentar kalian bagaimana pecatur Indonesia ini bisa menang melawan Grandmaster dari Iran, Parham Makhlouf. Dan teman-teman jangan lupa untuk join turnamen RL Chess dengan Persatuan Catur Jakarta di brosur yang telah saya posting ya. Gampang banget caranya. Join dulu di RL Chess Club di Lichess teman-teman. Dan coba request partai siapa lagi yang akan kita bahas teman-teman, pecatur Indonesia. Dan jangan lupa dukung terus channel ini dengan memberikan like, share, subscribe, dan komen teman-teman. Catur Yes Indonesia Jaya.